di dalam itu, arung yang di dalam itu masih ada pecahan lagi ke sana, kalau nggak salah ke sana. Ya itu yang masih belum terekspos. Karena memang sudah pernah dimasuki itu sekitar 100 atau 200 meter, itu sudah nggak bisa oksigen. Itu ya, susah untuk apalagi untuk masuk ke dalam lagi susah. Kan ada sedimennya. Sedimentasinya itu ada sekitar 1 meteran. Nanti kalau tingginya itu ya sekitar 3 meteran. Kalau sedimennya itu dikeluarkan, itu pasti tingginya akan ketemu 3 meteran. Nah, akhirnya kemarin ya sempat menduga-duga beberapa teman. Arung itu dibuat, itu pasti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku. Oke, kita ketemu lagi di channel Explore Alam ya. Kali ini kita akan mengeksplor di daerah Kediri ya, di sebuah keajaiban alam atau fenomena alam. Konon di sini ini merupakan jejak-jejak dari kerajaan Kediri ataupun sebelumnya ya. Ini ada di desa Dusun Jegles ya, Desa Kepung, Kecamatan Keling, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya. Kita akan mereview sebuah jejak-jejak fenomena alam atau jejak leluhur yang ada di Jawa Timur ya. Nah, seperti ini kita akan masuk ke sebuah fenomena alam, yaitu bumi terbelah. Ya, kita akan turun ke bawah. Kita lihat seperti apa nanti ya. Lorong atau bumi terbelahnya ini ya. Nah, ini ada di hutan. Nah, seperti ini. Ini kalau dari atas memang seperti ada belahan bumi atau bumi terbelah ya, teman-teman ya. Nanti kita akan ke sana, kita akan lihat ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi dilihat memang dari atas ini seakan seperti hanya sungai yang curam gitu saja ya. Ternyata di bawahnya itu ada sosok pemandangan atau keajaiban atau memang pintu rahasia, lorong rahasia yang dibuat pada masa kerajaan ya. Konon di bawahnya ini itu untuk tempat pelarian atau persembunyian. Oke, coba kita review bersama-sama ya, teman-teman ya. Lewat mana ini ya? Oke, kita cari jalan yang lebih terang benderang ya. Jadi warga Kediri ini sangat antusias dan gempar ya melihat keajaiban-keajaiban alam yang muncul di Kediri ini ya. Bumi terbelah, seolah-olah memang itu jejak-jejak masa lalu ya. Ada yang mengaitkan ini adalah peninggalan dari manusia purba ataupun peninggalan dari kerajaan Kediri ya, atau Majapahit ya saat itu ya. Coba kita masuk ya.
itu, arung yang di dalam itu masih ada pecahan lagi ke sana, kalau nggak salah ke sana. Yaitu yang masih belum terekspos. Karena memang sudah pernah dimasuki itu sekitar 100 atau 200 meter, itu sudah kehabisan oksigen. Itu ya, susah untuk apalagi untuk masuk ke dalam lagi susah. Kan ada sedimennya. Sedimentasinya itu ada sekitar 1 meteran. Tapi kalau tingginya itu ya sekitar 3 meteran. Kalau sedimennya itu dikeluarkan, ya itu pasti tingginya akan ketemu 3 meteran. Nah, akhirnya kemarin ya sempat menduga-duga beberapa teman. Arung itu dibuat, itu pasti untuk mengarahkan air itu ke tempat-tempat penting. Ya, misalnya ciri khasnya Majapahit kan begitu kan. Ya, bisa jadi ke Surowono, Pak ya? Nah, kalau ke Surowono itu masih ada aliran airnya kan. Nah, itu bisa jadi juga ada sambungannya yang ke situ. Kira-kira dari Surowono berapa kilo, Pak, di sini? Kalau dari Surowono ke sini itu ya sekitar 8 kiloan. 8 kiloan. Bisa jadi diduga lorong ini tembus sampai Surowono dan mempunyai panjang sekitar 8 kilo. Jadi. Nah, bisa jadi juga ini juga sebagai tempat untuk mengamankan kerajaan, orang-orang kerajaan. Kalau misalkan itu diurut lorong itu masih ketemunya titiknya di mana? Ya mungkin dulu di zaman dulu untuk sistem keamanan, misalkan kerajaan itu istana terkepung, sebagai tempat pelarian. Untuk meloloskan diri. Oh, nama kepung itu dari istilah terkepung? Mungkin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke dalam ini sangat takjub ya. Benar-benar seperti akuarium bawah tanah ya. Akuarium raksasa ini teman-teman ya. Nah, kita lihat ya seperti itu teman-teman ya. Banyak ikannya itu. Nah, kita lihat ya ikannya itu ya. Loh. Ya, ikannya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi seperti akuarium bawah tanah ini, akuarium raksasa tapi ini ya. Masya Allah. Loh, bau wening ya. Ini air, ada airnya loh teman-teman ya. Masya Allah. Benar-benar nyata ini teman-teman ya. Fenomena alam, keajaiban alam yang ada di Jawa Timur ini. Konon menurut narasumber yang sempat kami tanya tadi adalah merupakan jejak-jejak dari tempat pelarian dari Majapahit pada masa era Majapahit ya. Masya Allah. Jadi tempat rahasia yang digunakan oleh leluhur kita ketika kerajaannya atau istananya itu mengalami serangan atau pengepungan. Makanya ini ada di desa Kepung. Nah, ini desa Kepung ya. Jadi ini seperti kolam raksasa ini ya. Kolam bawah tanah ini. Loh. Ya Allah, saya kayak ngono rek. Dari mana? Saya dari sini sendiri, Kang. Oh, dari Jawa Timur sini nih. Dari Jogja. Sudah berapa kali mengunjungi situs yang luar biasa ini, Kang? Saya ini baru kali ini, Kang, mendapatkan informasi karena ada adanya temuan bumi terbelah. Betul. Iya, sebenarnya ini apa sih, Kang? Ya, jadi di sini memang terlihat jadi jejak vulkanik tektonik sebuah bumi terbelah masa purba yang diduga aktivitas Gunung Kelut ya sekitar 2 juta tahun silam. Kemudian ada jejak erosi aliran sungai bawah tanah yang membentuk semacam erosi ya, sehingga kemudian terlihat lekuk-lekuknya itu yang sangat-sangat indah sekali. Kemudian sejarah Desa Keling juga berhubungan dengan masa-masa abad ke-705 ya, yang memiliki kerajaan yang dikenal dengan Kalingga, yang memiliki 2 istana, Kalingga Utara yang berpusat di Jepara dan Kalingga Selatan yang berpusat di Kabupaten Kediri saat ini atau Desa Keling. Setelah itu kemudian meneropong masa sejarah, tentunya kemudian para penguasa Jawa ini juga senantiasa tidak terlepas dari lokasi jejak pertapaan-pertapaan para empu, para pertapa, sampai kemudian memunculkan raja besar pada masa akhir Majapahit yang dikenal dengan Batara I Keling. Ada 2, yaitu Girindra Wardana Dia Wijaya Kusuma yang menaik takhta sebentar kemudian digantikan adiknya Girindra Wardana Dia Rana Wijaya.
Bahkan yang sangat unik adalah ketika Jawa Timur bangkit pada masa Amangkurat I yang bermesraan dengan VOC, tidak menyenangkan hati masyarakat Jawa Timur sehingga mengangkat Pangeran Madura Trunojoyo. Ini kemudian membuat istana di Kediri yang dikenal dengan Panembahan Maduritno. Juga dikenal bahwasanya menjadikan celowokan-celowokan atau ceruk-ceruk ini juga merupakan dikenal salah satunya adalah pertapaan Pangeran Trunojoyo. Dan ini merupakan sejarah yang sangat penting karena Pangeran Trunojoyo adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia ya. Dan itu. Dan sampai masa Belanda pun ini terlestarikan. Dan yang luar biasa sekali, Desa Keling saat ini memfasilitasi dengan sebuah jalan cor yang mengambang di atas kolam ikan. Dan ini sangat recommended ya, dari kemudian para wisatawan bisa menikmati ya sesuatu yang magis, sesuatu yang sakral, dan sesuatu fenomena alam bumi terbelah yang sangat mengagumkan di bumi Kediri ini, bumi para raja. Ya, semoga bermanfaat. Ya Allah, ini kita masuk ke dalam lagi ya teman-teman ya. Banyak ceruk-ceruk ya teman-teman ya. Ya Allah, ngeri ini Kang. Duh, ya itu teman-teman ya. Di bawahnya ini banyak sekali ikan-ikan. Tapi memang sepertinya ini ikan diberi ya, diberi istilahnya dikasih ingon-ingon ya sama warga Keling ini ya. Karena mungkin untuk mengurangi dari bintik-bintik nyamuk mungkin ya. Dan seperti ini ya teman-teman. Ini nggak ada yang nyangka kalau memang di dalam si goa ini atau atas tadi seperti hanya rimbunan rumput ya. Kalau kita lihat ya, ternyata bawahnya ini seperti ini ya. Benar-benar bumi terbelah yang konon menyimpan banyak tabir rahasia dari leluhur kita. Nah, ini kita masuk ada pancuran ya. Nah, ini banyunya, beningnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini nggak habis-habis ini katanya nih. Ini dikasih seperti pipa ini ya. Nah ini nggak bisa habis katanya ini ya. Nah, itu ada tulisan bahasa Arab ya. Bahasa Jawa ya teman-teman ya. Loh, ini kok apa gerek? Masih ke sana ya teman-teman ya. Oh, ngeri sekali. Ya Allah, ini rek. Memang sangat amazing. Super heboh ini. Saya yakin ini adalah jejak-jejak yang sangat spektakuler ini. Bumi terbelah yang ada di Kediri ini. Ya Allah. Nah, itu kita lihat di langit ya. Dari atas memang nggak kentara ya. Makanya disebut ini tempat pelarian. Jadi ketika ada Belanda saat itu atau kerajaan lain menyerang, itu kesini sudah seperti nggak ada apa-apa, hanya seperti hutan belantara. Namun di bawahnya ini ada fenomena alam, keajaiban alam, seperti ceruk-ceruk atau lubang-lubang tempat persembunyian ya teman-teman ya. Mengerikan sekali teman-teman ya. Benar-benar bumi terbelah yang ada di Kediri. Nah, itu dari sana ya. Oh, itu pintu luarnya ya. Oke, kita nanti keluar sana ya. Ya Allah. Loh, nah itu di sana juga ada ya teman-teman ya. Ini dikasih jalan oleh warga untuk memudahkan para mungkin pengunjung ya untuk masuk ke sana. Nah, kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Ya Allah, ngeri.
Oke, sementara ini dulu teman-teman, karena durasi kita sudah panjang, nanti kita sambung lagi ke video episode selanjutnya. Jangan lupa tetap ikuti perjalanan kami untuk mengeksplor Jawa Timur, untuk mengikuti telusur jejak leluhur ya, agar kita bisa tahu kehidupan masa lalu, kehidupan leluhur kita zaman dulu ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi ya, karena nenek moyang kita sudah jauh melampaui kehidupan kita, agar juga generasi penerusnya ini tahu leluhurnya kita. Kalau bukan anak cucu kita nanti, siapa lagi yang mau mengakui ya kebudayaan di Jawa Timur ini khususnya. Ya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku.